Iya. Direkam ya dong saya. Iya, Pak. Ya, maksudnya bisa. Jadi gini, SLB kami itu berdiri berdasarkan gagasan dari yayasan. Jadi yayasan kami itu namanya Yayasan Kesejahteraan Sosial Untung Tua, yang di bawahnya itu menaungi 3 kegiatan. Kegiatan pertama SLB yang sudah pernah ke Pelita. Pelita. Oh Ada ya. yang jawab, siapa kemarin ngomong ke Pelita? Di Jalan Pelita yang satu lokal dengan yayasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu di situ juga mengelola panti khusus anak. Kalau saya bilang anak berkebutuhan khusus, tapi di sana bahasanya adalah anak dengan kecacatan. Yang ketiga adalah di sini. Dulunya yayasan ini mengelola 2 panti yang di Jalan Pelita, kemudian panti yang di seberang sini. Di sini dulu adalah unit rehabilitasi untuk anak-anak yang cacat, kalau bahasanya cacat mental dulu ya, atau keterbelakangan mental ya, tapi kalau sekarang sudah berubah. Nah, oke. Jadi kalau sebetulnya dari tahun ke tahun itu hanya memperhalus bahasa. Kenapa saya bilang memperhalus bahasa? Agar tidak terdengar kasar. Coba, anak cacat, orang cacat, anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, itu yang dimaksud untuk memperhalus, supaya mereka tidak ada label atau sebuah judge yang mengejat mereka bahwa mereka memang betul-betul orang yang gagal ya. Tidak ya, tapi kita mencoba menggali potensi mereka, apa yang mereka milikin gitu ya. Nah, oke. Cukup dengan gambar dan video. Nanti suatu saat hal-hal yang tidak bisa kami angkat, biasanya dari sekolah itu nanti akan mempersiapkan sebuah kegiatan belajar di luar kelas. Misalnya saya akan menjelaskan tentang gajah misalnya. Sampai di sekolah saya hanya berpedoman media, saya hanya gambar. Kemudian saya menjelaskan tentang gajah, tapi saya kan nggak mungkin bawa gajah ke sini. Nah, nanti di program semester dari sekolah, ayo kita bawa anak-anak belajar keluar kelas. Dan mengabdi di sini selama 25 tahun. Dari Bapak sendiri, apakah ada harapan untuk dari Bapak gitu untuk masa depan bagi pendidikan siswa-siswi di sini sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu? Jadi gini, arahan dan terserah. Harapan kami itu yang pertama adalah mereka potensinya apa, kemampuan mereka apa, harus bisa dikembangkan ya. Jadi kalau yang sudah bisa mandiri ya harus bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang tua. Yang masih tergantung orang tua bisa memperkecil ya, memperkecil. Jadi kalau di dalam pelajaran itu, mereka itu ada pelajaran program khususnya masing-masing. Jadi kalau yang C itu biasanya kemampuan merawat diri sendiri atau pengembangan diri. Kemudian yang D, mobilitas gerak, mampu bergerak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Jadi namanya program khusus. Yang tunarungu bicara itu bina persepsi bunyi dan irama, memahami artikulasi, bunyinya ketika menanggapi orang ngomong bunyinya paham, seperti itu. Jadi intinya adalah kemandirian, karena mohon maaf orang tua kan tidak selamanya tuh ada tuh, ya kan? Ketika sudah ditinggal orang tua, paling tidak yang dipesani tidak terlalu berat. Makanya dari sekolah itulah yang harus dilatih, dari sekolah itu. Jadi kadang nyapu, kan saya bilang tadi yang kalipan tadi, mandinya gimana, bajunya nyiapkan baju gimana, ini tadi mau berangkat bukunya betul nggak yang mau dibawa ke sekolahan, tugasnya apa, karena dia dari pagi udah ditinggal sama kerja, berarti kan dia harus meneruskan orang tua mungkin tidak 100% menyiapkan, tetapi dia meneruskannya. Jadi mungkin pulang sekolah bajunya mau diapain?
digantung, dicuci dan sebagainya. Itulah kami yang mengarahkan. Jadi kalau pulang sekolah, Khalifah kalau pulang sekolah ngapain? Baju dilipat diambil enggak? Khalifah bajunya ditaruh di tempat cucian kalau memang sudah kotor, supaya orang tua tidak lagi 100% ya. Khalifah mana bajunya, mana celananya, tidak 100%. Jadi dia sudah terbiasa mau berangkat, baju sudah disiapkan, tidak perlu dipasangkan lagi kancingnya. Itu tugas kami di sekolah, ngajarkan masang baju kancing, masang baju kaos seperti apa, masang sepatu. Itu tugas kami di sekolah. Di rumah itu nanti lebih banyak prakteknya. Makanya saya bilang ada pelajaran namanya program khusus untuk masing-masing hambatan mereka. Jadi lihat hambatannya apa, yaitu yang akan kita ajarkan. Yang saya bilang tadi ini komunikasinya, artikulasinya salah-salah. Ya itulah hari-hari yang saya harus nyanyi, ngomong, membetulkan A, I, U, E, O-nya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya itu yang dikejar adalah kemandirian. Mengenai dunia usaha kerja, itu nanti kita lihat lagi anaknya. Mampu nggak dia bekerja? Jadi kalau sudah hambatan intelektual berarti kan tidak bisa memegang kerjaan yang memerlukan pemikiran tinggi. Jadi ada anak kami sekarang sudah lulus. Ya sebetulnya kami nggak tega ya, tapi itulah yang bisa dikerjakan. Dia mulung. Jadi karena itu tidak memerlukan pemikirannya ekstra, dia mulung. Cuma kami ini harus memikirkan tingkat pemulungannya yang seperti apa, kan gitu. Jangan nanti sudah jodoh mulung kemana-mana nggak mau pulang. Nah, yang seperti itu yang kita arahkan. Atau dua bakat dari Aren yang sampai sekarang ibu terus kembangkan gitu. Awalnya sih saya nggak tahu ya bakatnya dia apa, karena dia kan slow motion gitu ceritanya dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Tapi kita tetap arahkan dia sukanya di mana. Misal kakaknya suka main sepeda misalnya, saya juga belikan dia sepeda. Jadi kakaknya suka main bola pada waktu itu, saya kasih dia juga main bola. Nanti saya tahu sendiri di mana dia yang lebih dominan kesukaannya. Kalau dia nggak suka kan pasti dia nggak mau main kan. Nah di situ saya stop, saya cari yang lain lagi dia sukanya apa gitu. Nah kebetulan pada waktu itu dia harus terapi hidroterapi akuatik itu untuk menguatkan otot kakinya. Nah dari situ dia seneng nih main air. Dia kan kalau mandi lama, biar dari bayi dia nggak suka air panas. Jadi karena waktu itu saya pikir takut dingin, ternyata dia suka dingin. Jadi ya sudah hidroterapi itu saya teruskan sampai hari ini dia berenang.